Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV. Saya saat ini bersama Nafion SPDMSI Dato' Radio Intan punya Mama Arang Caniago yang sehari-hari berdomisili di Porong Suku Negeri Cipak Kecamatan Limau yang baru saja dilantik atau dikukuhkan sebagai pemangku adat Dato' Radio Intan. Nafion merupakan sanak kemenakan atau generasi penerus Dato' Radio Intan yang sehari bertugas sebagai Kepala SMK Negeri 1 Lampung Jaya, Sumatera Selatan. Nafion kelahiran Duku tanggal 5 Februari 1972. Nah, karena bersama kami sudah hadir Mak Datua Radio Intan, kita akan mencoba berbincang dengan beliau beberapa hal. Selamat malam, Mak Datua. Selamat malam, Kak Dewi. Pertama, kami ingin dulu menyapa seluruh pemirsa sahabat TV bahwasanya Pak Mak Datua ini punya motivasi, pasti punya cita-cita dan rencana bagaimana memberdayakan Datuk sebagai pimpinan informal tengah masyarakat, bagaimana sanak kemenakan juga memberdayakan Datuk-Datuk artinya mas sebagai pimpinan informal tengah masyarakat. Sebelumnya, Datuk, barangkali ada beberapa hal yang kami pertanyakan karena kita tahu sehari-hari Mak Datuk bertugas di Palembang, Sumatera Selatan. Kami ingin tahu apa motivasi dan latar belakang kenapa Mak Datuk bersedia memegang jabatan atau amanah ini. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa. Perkenalkan, saya Nafion, Datua Radio Intan, Suku Caniago. Sesuai dengan yang ditanyakan oleh Kak Dewi tadi, apa motivasi saya untuk mengemban amanah ini? Karena amanah ini kalau dikatakan berat, ya berat, dikatakan ringan, ya ringan, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Ada beberapa hal yang melatar belakang saya ingin mengemban amanah ini. Pertama, permintaan dari seluruh sanak kemenakan, utamanya suku Caniago, karena Datuk Radio Intan yang sebelum saya itu sudah sangat lama vakum, dikarenakan generasi muda mungkin oleh karena lain dan sebagainya kurang berminat untuk menyandang gelar Datuk Radio Intan ini. Saya juga sebenarnya kalau dikatakan siap dan belum siap, saya sebenarnya belum siap. Tapi oleh karena ini merupakan amanah dari seluruh kaum saya, dan kaum saya mengadakan rapat kaum, mufakat kaum, dan mempercayakan kepada saya untuk mengemban amanah ini, maka karena kaum yang meminta saya untuk mengemban amanah ini, maka saya dengan rasa dengan rasa dikatakan bukan nggak mau ya, tapi saya yakin karena tugas ini sangat berat ya, tapi saya mencoba untuk mengemban amanah ini sesuai dengan kemampuan dan potensi yang saya miliki, dengan tujuan agar seluruh sanak saudara, kaum, famili, utamanya suku Caniago, agar bisa menyatukan persepsi bahwasanya kita ini berdun sanak, bahasa Minangnya badun sanak,
yang selama ini mungkin kalau ada perselisihan sedikit-sedikit, ya mungkin oleh karena tokoh atau panutan yang belum ada, mungkin belum perselisihan itu mungkin belum memuaskan hati dan perasaan dari kedua pihak sanak saudara kita itu. Tapi walaupun seperti itu, perselisihan dalam keluarga itu semuanya bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah dengan sekarang, dengan saya dipercayakan memegang amanah ini, dan kemarin tanggal 3 bulan Mei 2023 saya dilantik secara resmi menjadi Datuk Rajo Intan yang baru. Maka saya dengan segala kemampuan yang saya miliki, saya akan berusaha untuk mengemban amanah ini demi untuk Dunsana dan kaum saya, yaitu suku Caniago. Terus dengan kondisi sekarang, artinya kan sehari-hari ada tua bertugas di Palembang, di Sumatera Selatan. Bagaimana nanti komunikasi dengan sanak kemenakan di kampung? Ya, sebenarnya kalau jarak memang jauh ya, tapi dengan adanya teknologi saat ini, jarak jauh itu rasanya nggak ada masalah. Apalagi saya sebagai pemegang amanah Datuk Rajo Intan, karena Datuk Rajo Intan ini juga dibantu oleh beberapa orang, diantaranya orang tua itu sama dengan ini mama. Yang kedua ada namanya Dubalang. Yang ketiga ada namanya Manti atau Panuke. Yang keempat ada namanya Malin. Apa itu yang membantu Datuk di bidang agama? Malin. Nah, jadi Datuk Rajo Intan itu dibantu oleh beberapa sanak famili, sanak keluarga di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Jadi walaupun Datuk Rajo Intan secara fisik tidak berada di kampung, tapi yang Rajo Intan itu tetap ada di sini, tetap ada di ranah Minang. Walaupun saya secara fisik ada di Sumatera Selatan. Jadi saya rasa nggak ada masalah sepanjang komunikasi terus dibangun. Jadi kalau ada masalah-masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh pembantu saya tadi, mungkin baru disampaikan kepada saya. Tapi selama ini saya yakin masalah-masalah yang prinsip rasanya namanya kita berusaha itu belum pernah ada. Bukan berarti kita berharap ada. Itu mulai tak adanya penyandang generasi itu berapa tahun? Untuk kevakuman Datuk Rajo Intan semenjak Datuk Rajo Intan yang menyandang gelar Datuk Rajo Intan itu meninggal dunia. Semenjak almarhum beliau meninggal dunia kurang lebih tahun 1983 sampai sekarang ini, ya sampai saya itu belum ada yang bisa menggantikan, sekitar kurang lebih sudah 40 tahun. Terus selama 40 tahun kaum Datuk Rajo Intan tidak ada pemimpinnya, dalam tidak ada kadernya. Bagaimana ketika ada persoalan atau perselisihan yang terjadi di dalam kaum menyelesaikannya? Alhamdulillah, karena waktu Datuk Rajo Intan semasa hidupnya, beliau mewariskan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat erat, yang sangat kuat, dan sampai sekarang masih terasa nilai-nilai kekeluargaan yang ditanamkan oleh Datuk Rajo Intan terdahulu, bahwasanya tidak ada masalah yang tidak berselesaikan, walaupun sanak keluarga ada yang berselisih, ya namanya hidup banyak, orang banyak, tentu ada permasalahan-permasalahan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sadar bahwasanya kita ini berdosana, jadi nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Selesai semua ya? Iya. Pemirsa, Datuk Rajo Intan ini adalah putra asli Pulubang dari suku Caniago, kelahiran Duku. Sekolah dasarnya ditamatkan di SD 01 Duku.
Dilanjutkan dengan SMP Negeri Tulubang, kalau sekarang namanya SMP Negeri 3 Sungai Limau. Terus lanjutkan lagi ke STM Negeri 2 Padang dan mendapat gelar sarjana di IKIP Medan. Terakhir mendapat gelar S2 di Universitas Trisakti Palembang. Tentu sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari Mama Novion sudah tahu apa tugas dan bagaimana konsekuensi dari tugas ini. Mudah-mudahan tentu kita berharap beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik. Oke, mari kita lanjut. Setelah Maratu menyerang gelar ini, itu sebelumnya Maratu juga sudah tahu dari sisi peran ini Mama Ratu sebagai tokoh, sebagai pimpinan informal di tengah masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana Maratu melihat? Terima kasih. Sebenarnya masyarakat Minangkabau itu sangat agamis ya, sesuai dengan falsafah di Minang ini. Adat bahasa di Sarak pesan di kitab pula. Dalam artian antara adat dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saya boleh berumpama seperti buku dan daging. Jadi satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Daripada dua sisi mata uang. Iya. Terus dalam pemberian dengan masyarakat, dalam artian ini kebiasaan bagi kita selama ini kita kan melihat sebagian besar memang seluruhnya Ratu ini hanya dimanfaatkan ketika ada momen politik. Ini kita tidak bisa menafikan karena memang sebagai seperti itu. Nah, kira-kira dari sisi Maratu sebagai tokoh pendidikan, menurut Maratu bagaimana? Sampai saat ini saya belum berpikir saya mau menjabat gelar Datuk Raja Intan ini, saya akan terjun ke dunia politik. Bukan itu maksudnya. Artinya ketika ada kegiatan politik di pemerintahan, di Maratu ini diundang, dicarakan bersama-sama. Sehingga kadang-kadang itulah mungkin satu nilainya, satu nilai kurang atau apa namanya, sehingga kadang-kadang peran nenek Mama itu kadang-kadang kurang terbaca. Itu dengan telah dilewakannya suratnya pemimpin gelap Datuk Raja Intan di Tulubang, itu kita berharap bagaimana Datuk Raja Intan bisa memperkuat posisi ini yang ada tokoh masyarakatnya ada di negeri Tulubang. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Maratu? Nah, kalau dikaitkan dengan politik seperti itu, ya sebenarnya sesuai pepatah Minang ya. Walaupun kaji nanti baru tua, tentu ikan bilawi nanti. Nah, dalam artian seperti itu, bukan berarti saya secara langsung mungkin terjun, belum tentu seperti itu. Karena apa? Saya punya sanak keponakan banyak, ya, ribuan. Saya punya sanak keponakan. Mungkin dengan adanya pengangkatan dan pelantikan saya menjadi Datuk Raja Intan ini, ya otomatis sanak keponakan saya yang punya potensi, yang punya kemampuan, kapabilitas, ya, serta kemauan, dia tidak menutup kemungkinan. Dalam artian, ya kalau dia mampu, dia mau. Tentu saya mengajak keluarga besar saya, utamanya yang kaum suku Caniago, ya dalam artian daripada borong orang rancak awak bawa awak. Ya kita dalam artian kita masih memilih. Ya tentu saya akan mengajak seluruh sanak keluarga besar saya, dalam hal ini kaum suku Caniago. Ya otomatis tujuannya apa? Agar terbangun kebersamaan. Jadi betul-betul di dalam kaum saya terbangun bare samo ditikue, ringan samo dijinjang. Terus mungkin yang terakhir, ada enggak harapan dan pesan Maratu sebagai penyandang gelar Datuk Raja Intan di negeri Tulubang terhadap
nenek mama kita baik di dalam skop nagari, skop kabupaten maupun Sumatera Barat, sehingga peran nenek mama ini betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat daerah dan pemerintah. Iya, iya, kita sebagai yang ditokohkan oleh kaum kita, termasuk nenek mama yang lain, saya berharap mari kita barangkulan bergandengan tangan untuk membangun kampung kita, nagari kita, Minangkabau, Sumatera Barat, dengan segala kemampuan yang kita miliki, segala potensi yang kita punya, dengan cara kita beri pemahaman kepada sanak kemenakan kita, sesuai dengan yang saya katakan tadi. Apalagi di Minang ini sangat kental. Adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di kita pula. Nah, jadi antara adat dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi dengan zaman maju sekarang ini, dengan sosial media dan lain sebagainya. Itulah tugas kita sebagai nenek mama, sebagai datu, untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada sanak kita, generasi muda, agar mereka cerdas di dalam bermedia sosial, sehingga mereka tidak terjebak di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan ABS SBK tadi. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat saya dengan Nafion Datuk Rajo Intan yang sudah dikukuhkan atau dilantik pada tanggal 3 Mei 2023. Harapan kita semoga anak kaum Datuk Rajo Intan di Nagari Purubang bisa bersatu, kokoh dan sasakit sesadang sayo sakato untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.